Oke, silahkan pimpin doanya. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Baik, hari ini tentunya berjumpa kembali kita dalam kegiatan bimbingan konseling, yang mana nantinya saya akan memaparkan sebuah topik ataupun tema. Ya, tapi sebelum itu, seperti biasa saya tetap akan mengecek dulu terkait dengan keaktifan kalian di kelas, terutama terkait dengan absensinya. Baik, pada hari ini siapa-siapa saja yang tidak masuk? Ya, semua, alhamdulillah ya. Baik, ya. Nah, hari ini tema yang akan saya paparkan kepada kalian itu adalah tentang 7 jurus BK hebat. Nah, kemarin kami mendapatkan materi tentang 7 jurus BK hebat, yang mana dari ketujuh jurus BK itu nantinya akan saya paparkan di kelas kalian itu hanya 1 jurus, yakni jurus yang kedua. Bukan jurus karate bahaya, jurus BK hebat. Nah. Nah, agak sedikit lah tampilannya ya. Nah, jadi yang saya ingin paparkan kepada kalian pada hari ini tentang kelola emosi. Kelola emosi ini dalam pembelajaran kami yang kami laksanakan di Pontianak kemarin, ini merupakan jurus kedua dari 7 jurus yang ada. Nah, yang kemarin jurus yang pertama udah saya bawa ataupun udah saya sampaikan di kelas 7, itu tentang kenali potensi. Yang kelola emosi ini akan saya paparkan di kelas kalian di kelas 8. Nah, tujuan layanan murid mampu. Yang pertama, mengetahui apakah itu emosi. Yang kedua, murid juga mampu nantinya menyebutkan bentuk-bentuk dari emosi. Dan yang ketiga, murid juga nantinya ataupun kalian juga nantinya akan terampil, akan bisa untuk mengelola emosi yang ada di dalam pribadi kalian masing-masing. Ini tujuan. Nanti kalian akan saya berikan penugasan, alat dan bahannya ini seperti ini ya, ada kertas manila, nantinya akan saya bagikan kepada kalian masing-masing di kelompok. Sticky note, lem, gunting, dan pewarna. Nah, aktivitas. Nah, saya akan sedikit bermain dengan kalian ya. Silakan rolling ke belakang kertas ini. Jangan sampai ronyok dulu ya. Masing-masing cukup 1. Udah dapat semua? Ingat, kertasnya jangan dulu di apa-apakan ya. Diam di tempat dulu. Nah,
kita sedikit bermain yang namanya kertas emosi. Bagaimana kegiatannya? Nah, aturan main. Yang pertama, jika kalian merasa senang, kertas dapat kalian usap-usap. Ini ya maksudnya diusap gini ya kertasnya kalau senang. Ya. Jika kesal, kertas dapat diremas ataupun bahasa kita ini dironyok tadi itu. Nah, ya, kalau kesal ya. Dan jika marah, kertas pun boleh kalian sobek. Ya, saya ulangi ya cara mainnya. Jika merasa senang, kertas diusap. Kalau merasa kesal, kertasnya diremas ataupun dironyok, bahasa keren kita di kampung ini ya. Dan kalau merasa marah, kertas dapat kalian sobek. Paham? Paham. Nah, cara mainnya saya akan membacakan sebuah ilustrasi cerita. Nah, anggap saja nanti di dalam cerita itu ya, yang menjadi pemainnya adalah diri kalian sendiri. Ya, nanti saya bacakan sebuah cerita. Anggap saja di cerita itu adalah diri kalian yang menjadi tokoh ataupun pemainnya, ya seperti itu. Nah, saya mulai bacakan ya. Pagi itu, saat berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor bersama ayah, tiba-tiba beberapa meter sebelum sampai di sekolah, motor kami mendadak mogok karena kehabisan bensin. Nah, silakan luapkan perasaan kalian di kertas itu. Bagaimana kalau kalian merasakan ini? Kalian luapkan ke kertas itu maksudnya. Kalau senang berarti diusap. Kalau kesal tadi berarti dironyok sedikit ataupun remas sedikit. Kalau marah berarti disobek. Sudah? Sudah? Lanjut ya. Dengan susah payah, ayah dan kamu mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Luapkan lagi perasaannya ke kertas itu. Luapkan kembali perasaannya. Sudah? Lanjut ya. Nah, sampailah kamu berada di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Nah, luapkan perasaan kalian. Yang ini dulu, yang saya bacain dulu. Sudah? Ketika akan masuk kelas, guru IPA sudah berada di meja guru dan menegurmu dengan kalimat, "Kenapa kamu terlambat?" Seringkali kamu terlambat. Luapkan perasaanmu di situ. Sudah? Sudah? Lanjut ya. Nah, pelajaran pun akhirnya dimulai. Namun, saat guru IPA meminta kalian untuk mengumpulkan tugas kelompok, ya, kamu baru menyadari bahwa temanmu yang membawa tugas tersebut tidak masuk sekolah. Sudah? Di tengah pelajaran berlangsung, kamu terus diganggu oleh teman di sebelahmu. Dia terus mengajakmu mengobrol. Sesekali dia mencubit-cubit lenganmu. Sudah? Tak lama kemudian, datanglah seorang ibu dan mengetuk pintu kelas. Ibu tersebut hendak mengantarkan surat izin anaknya yang sedang sakit. Bersama dengan itu, ibu tersebut juga membawa tugas kelompok yang sudah dikerjakan oleh kelompokmu. Akhirnya, kamu dan kelompokmu dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Sudah? Nah, ya. Jadi itu tadi anggap saja adalah rentetan cerita yang kalian
alami ketika kalian melakukan tugas kelompok. Nah, tadi kita mau refleksikan ibarat kita yang berada di dalam cerita tersebut. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Nah, refleksi. Diskusi menggali makna di balik permainan ataupun simulasi. Nah, pertanyaan yang pertama. Bagaimana kondisi kertas yang kamu pegang sekarang? Ada yang masih mulus? Ada yang masih mulus, ada yang masih enggak robek ataupun enggak utuh? Ada? Berarti semuanya ronyok kan? Oke. Semuanya kena remas berarti. Terus yang kedua, apakah kira-kira kamu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas tersebut? Menyesal tidak? Menyesal. Nah, yang ketiga, jikalau ternyata kertas itu adalah dirimu. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Apa yang dilakukan kira-kira? Ini kan anggap saja ini diri kalian nih. Udah ronyok kan? Nah, kira-kira kalau ini diri kalian ini, apa yang mau kalian lakukan dengan kertas ini? Nah, harus diperbaiki. Nah, itu ya. Jadi itu sedikit refleksi terkait tentang emosi. Nanti ada penjelasannya. Oke, saya minta. Nah, ini yang mau saya sampaikan ataupun saya bagikan kepada kalian, yaitu tentang social emotional learning, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pembelajaran sosial emosional. Oke. Elias dan kawan-kawan pada tahun 1997, Elias dan Arnold pada tahun 2006 mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional atau social emotional learning adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi intinya di dalam pembelajaran sosial emosional learning ini mengharapkan kita di dalamnya bisa mengelola emosi kita sebaik mungkin. Nah, dengan cara apa? Yang pertama, self awareness, atau di Indonesia kan menyadari diri. Nah, menyadari diri ini maksudnya adalah kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, serta nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Oke, nah sebelum saya lanjutkan. Emosi di sini, ya, apakah hanya berupa marah? Contohnya apa saja emosi itu? Senang, saya senang apa lagi? Sedih, gembira, marah. Nah, saya lanjutkan ya. Yang kedua, self management ataupun mengelola diri. Ini adalah kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Yang ketiga, responsible decision making ataupun mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Relationship skill, terampil berelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda pula. Nah, terus yang terakhir, social awareness, peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan ataupun relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Nah, selanjutnya, kira-kira kalau misalkan
ya, kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Apa yang akan terjadi? Apa li? Berkelahi. Apa lagi selain itu? Memukul. Apa lagi selain itu? Apa lagi selain itu? Nangis dan lain sebagainya, ya. Kalau kita kalah dengan emosi, ya, maka emosi itulah yang akan mengendalikan diri kita. Tidak menutup kemungkinan dengan emosi berada di atas kita ataupun mengendalikan kita, kita akan mudah marah tadi, betul. Kita akan mudah meninju orang, betul. Kita akan mudah menangis dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan sebaliknya, nah, emosi bisa kita kendalikan. Apa yang bisa terjadi di situ? Damai salah satunya, apa lagi? Tadi kan yang pertama tadi itu emosi mengendalikan kita. Ini sekarang kalau yang kedua ini kalau kita mengendalikan emosi apa yang terjadi? Enak. Betul, apa lagi? Senang, apa lagi? Apa lagi? Aman. Cara mengendalikan diri dari emosi dengan rumus tanya. Apa itu tanya? T-nya terima, A-nya amati, N-nya nikmati, Y-nya yakini, dan A-nya aksi. Jadilah dia tanya. Nah, terima. Tarik napas dalam-dalam. Ya, terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Karena semakin kamu menolak, akan semakin tersiksa. Jadi maksudnya yang pertama ini ya, apapun masalah yang datang pada dirimu, terima saja. Ya, diterima dengan lapang dada, diselesaikan dengan hati yang jernih, dengan hati yang baik ataupun tulus. Nah, kalau kalian semakin menolak, saya pastikan nantinya akan timbul emosi yang baru lagi. Terus yang kedua, ada lagi amati. Nah, amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu. Apakah emosinya tadi marah? Apakah sedih ataupun takut? Nah, tentunya seperti yang kalian paparkan tadi, emosi itu bukan hanya satu bagian saja, bukan hanya marah ya, dia juga bisa berupa sedih dan bisa juga berupa takut. Jadi jurus yang ketiganya nikmati. Nah, nikmati dengan duduk, diam, dan tetap tenang di dalam kendali. Jadi diam, duduk tenang ya. Yakini bahwa kamu lebih hebat serta kuat daripada emosimu. Ini saya katakan tadi itu. Jangan sampai emosi yang mengendalikan kalian. Tetapi usahakan harus kalian yang mengendalikan emosi itu. Terus yang terakhir, hanya aksi. Setelah semua terkendali, baru lakukan tindakan ataupun respon positif dengan cara menerapkan rumus IMISEX. Nah, rumus IMISEX bunyinya seperti ini ya. Saya merasa titik-titik. Ini maksudnya isi dengan nama emosinya. Saat kamu jelaskan perilakunya secara detail. Misalkan saat kamu mengejekku dengan perkataan kurang pintar, misalnya seperti itu. Contoh seperti itu ya. Terus contohnya, nah ini seperti ini. Saya merasa kesal. Kenapa kesalnya? Saat kamu menyerobot antrian saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai dengan urutan gilirannya. Nah, ini saya punya sedikit tontonan kepada kalian ini. Di video ini adalah tentang jenis-jenis emosi ya. Di sini jelaskan nantinya seperti yang kalian paparkan tadi, ternyata emosi itu bukan hanya marah loh, ada juga sedih, ada juga senang, ada juga malu dan lain sebagainya ya. Oke, selamat menyaksikan. Pagi yang cerah, Rudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan mendekat Rudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA.
Mama Ini adalah emosi yang dirasakan oleh Dodi ya. saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Nah, itu lagi, jadi marah lagi dia. Dia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Matokir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi. Kayaknya Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar. Dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan perebutan kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Budi sedang belajar jadi pengendali emosi. Tiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Budi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Budi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Nah, tugasnya yang pertama kalian diminta membuat papan cuaca, yang kedua buat jurnal emosi, dan yang ketiga membuat taman emosi. Yang laki-laki berhitung dari 1 sampai 5. Yang laki-laki ya, dimulai dari Ali. 1, 2. Masing-masing ingat dengan angka yang disebutkan ya. Oke, yang selanjutnya yang perempuan. Dimulai dari Sipa. Silahkan nanti berkumpul menjadi satu yang menyebut angka 1 berarti kumpul dengan kawan-kawan yang angka 1, angka 2 dengan kawan-kawan angka 2, angka 3 dengan kawan angka 3 dan seterusnya. Silahkan masing-masing berkreasi dengan tugasnya, tugas kelompoknya masing-masing ya. Yang terkena papan cuaca silakan browsing seperti apa dari papan cuaca. Gambarkan di sketsa tugasnya. Buatkan sebagus mungkin karena ini adalah tugas kelompok kalian. Kira-kira apa saja isi tugas kelompok itu biasanya kan ada judulnya apa kan? Terus ada nama kelompoknya juga kan? Nah, buat menggunakan ini. Ya, paham ya? Nah. Ya. Jadi gunting. Yang gambar ini kita gunting, tempelkan di atas itu. Kita buat sebuah taman. Di taman itu berarti ada apa namanya? Karena berdasarkan judul taman emosi, berarti ada emosi-emosinya macam ini kan? Kalau kita hubungkan dengan perasaan nih, orang yang apa dia nih? Ah, itu dia maksud seperti itu. Kalau ini orang yang apa nih? Apa? Buat ya, intinya buat sebagus mungkin hasil kerja kelompok kalian itu ya Bapak.
Yang tamannya nah, kepada kelompok 3 saya persilakan. 3 yang bernama Nur Atika, Kemi, Alsa, Hehan. Gepi. Nah, paparkan tugas tentang apa tugasnya. Kami akan mempresentasikan tentang papan cuaca emosi. Yang marah, Ada awan-awan yang mencerminkan apa awan-awannya? Marah, yang sedih, marah, senang. ada matahari, ada orang yang berjalan di tepi gunung, ada Terus? pohon sakura. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil jurnal emosi kami. Jurnal tersebut menunjukkan ekspresi kami ekspresi kami di dalam kelas. Contohnya, saya si Pariani di dalam kelas emosi saya selalu bahagia. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan apa yang kami diskusikan. Kami telah Membuat jurnal emosi yang sesuai dari diri kami sendiri. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan nama kau. Perkenalkan, nama saya Sipa. Dimas, Gilang, Ale. Nur Anissa. Sarisa. Piliatul Sipa. Jelaskan apa tentang apa ini jelaskan. Gimana? Ini senyum, ekspresi senyum, malu-malu. Ini marah. Perkenalkan, nama saya Chelsianti Ahmad. Saya Andita Larasati. Saya Nur Cahya. saya Lipi, saya Nanda Saputra. Saya Febrizio. Saya Ayla Stefani. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan kelompok 2 Taman Emosi. Dari hasil pembahasan yang kita bahas dari awal sampai ke terakhir tadi ya, kesimpulannya adalah yang namanya suatu emosi ya, itu dia dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, kadang kita marah, kadang kita senang, kadang kita sedih, dan juga kadang kita malu. Tergantung dari apa masalah yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah ya, terus mengelola emosi bukanlah tentang tidak merasakan apapun, tetapi tentang bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang kita rasakan. Ini adalah sebuah perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, tangguh, dan bahagia. Terima kasih. Ya, sebelum saya tutup pertemuan kita pada kesempatan di hari yang berbahagia ini, ya perlu saya tegaskan kembali, menjadi pribadi yang baik dan sukses itu adalah suatu pribadi yang bisa menjadi supir, yang bisa mengendalikan emosi yang ada di dalam diri kita pribadi. Jadilah pribadi yang diibaratkan sebagai sebuah stabilizer yang mana dia bisa mengendalikan keluar masuknya listrik, dan jadilah juga seorang yang diibaratkan sebagai kulkas yang mana biarpun di luarnya panas tetapi di dalamnya tetap dingin. Ya. Sekali lagi, jadilah pribadi yang bisa menjadi mentor dari emosi yang ada di dalam pribadi kalian masing-masing. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup,
Apakah ada yang mau kalian pertanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, saya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.